Halo Medikers. Secara mengejutkan, timnas Jerman tersingkir dari ajang Piala Dunia 2022 Qatar. Selain harus pulang lebih awal, Jerman juga dicibir karena mengkampanyekan pengakuan bagi kaum minoritas seksual atau LGBT pada Piala Dunia yang digelar di tanah Arab tersebut. Lantas, apakah hal ini merupakan azab untuk para pendukung LGBT? Inilah kisah-kisah kelam para pemuja LGBT dari berbagai negara. Mari kita bongkar. Secara teori tersingkirnya timnas Jerman disinyalir karena ketidakfokusannya di perhelatan 4 tahunan tersebut. Jerman lebih disibukkan dengan protes kepada FIFA yang melarang penggunaan ban Kapten One Love, yang merupakan aksesoris dengan sebagai kampanye anti-diskriminasi terhadap penganut LGBT. Bahkan sebagai bentuk aksi protes atas larangan penggunaan ban One Love tersebut, mereka menutup mulut menggunakan tangan, sebagai simbol karena merasa dibungkam oleh FIFA. Ban One Love ini sendiri adalah ikon promosi untuk menyampaikan pesan perdamaian terhadap komunitas LGBT sejak tahun 2010 lalu. Bentuk ban One Love ini ditandai simbol hati, angka 1, dan pelangi. Padahal Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA memang melarang penggunaan ban One Love sepanjang perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar. FIFA bahkan mengeluhkan kebijakan pemberian sanksi kepada tim yang melanggar larangan itu. Jauh sebelum Piala Dunia 2022 dimulai, tuan rumah Qatar juga menetapkan bahwa homoseksual maupun hubungan sesama jenis lainnya merupakan hal ilegal di negaranya. Beberapa negara peserta Piala Dunia juga sepakat akan hal ini. Qatar memiliki aturan yang cukup asing di mata orang-orang Eropa atau Amerika Latin, seperti berhubungan badan tanpa ikatan suami istri dan LGBT. Seperti diketahui, masyarakat Qatar mayoritas adalah Muslim. Pemerintah Qatar juga memperlakukan aturan berdasarkan ajaran Muslim. Dalam hal ini, LGBT dan seks bebas adalah larangan dalam ajaran Muslim. Qatar bahkan sudah menyiapkan undang-undang khusus bagi supporter yang melakukan larangan tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, Qatar akan menindak tegas, bahkan memberikan sanksi hukuman penjara 10 tahun jika ada simbol LGBT yang muncul di stadion saat penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Aturan yang berlaku di Qatar ini memang sangat bertolak belakang dengan Jerman. Di negara tersebut, kaum LGBT tumbuh subur baik di dalam maupun di luar stadion sepak bola. Baru-baru ini sebuah akun Facebook asal Jerman, Pixel Helper, memposting sebuah penghinaan terhadap umat Islam. Dalam postingan tersebut, ia memperlihatkan sebuah video yang disebutnya sebagai replika Ka'bah berwarna pelangi. Kelakuan tak wajar para pemuja LGBT di Jerman ini disebut sebagai proyek yang dibuat untuk menciptakan ruang yang aman bagi Muslim LGBT Eropa yang ingin berhaji, sekaligus menjadi awal mula perlawanan untuk memperjuangkan hak-hak LGBT dalam Islam di seluruh dunia. Akun tersebut juga meminta penghapusan hukuman bagi anggota LGBT di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan semua negara yang memperlakukan hukuman penjara hingga hukuman mati bagi pelaku LGBT. Selain negara-negara di tanah Jazirah Arab, Kerajaan Brunei Darussalam juga mulai memperlakukan hukum syariah Islam yang mencantumkan hukuman rajam hingga hukuman mati terhadap kaum LGBT. Dilansir dari situs bbc.com, hukum syariah Islam Brunei yang membahas soal LGBT mencantumkan pasal yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dihukum apabila ia mengaku atau kedapatan berhubungan seks sesama jenis dengan kesaksian 4 orang dan akan dikenai pidana berupa hukum rajam hingga hukum mati. Sementara dalam laman Wikipedia tercatat bahwa pria yang berhubungan sesama jenis dan sudah menikah akan mendapatkan hukuman mati. Pria yang belum menikah akan mendapatkan 100 kali cambukan atau 1 tahun penjara. Sedangkan untuk wanita akan mendapat hukuman 40 kali cambuk atau 10 tahun penjara. Sebelum aturan ini berlaku, kaum LGBT dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Meski sama-sama negara mayoritas Muslim, hukuman untuk kaum LGBT di Brunei Darussalam berbeda dengan di negara kita. Permasalahan LGBT di Indonesia sendiri harus menjadi polemik sampai sekarang, lantaran banyak pro dan kontra terhadap hal ini. Masyarakat yang pro dan kontra terhadap LGBT menyatakan bahwa negara dan masyarakat tak seharusnya mendiskriminasikan laki-laki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis maupun pecinta sesama jenis. Diskriminasi orientasi seksual ini dinilai mencoreng hak asasi manusia yang harus dihargai.
Sedangkan masyarakat yang kontra terhadap LGBT menyatakan bahwa LGBT merupakan sebuah bentuk penyimpangan dan tidak termasuk ke dalam konsep hak asasi manusia. Sehingga negara dan masyarakat harus saling bahu-membahu melakukan upaya penghentian terhadap muncul dan berkembangnya LGBT di Indonesia yang dinilai akan membahayakan generasi mendatang. Pasal 292 KUHP menyatakan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya belum dewasa, dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun. Dilansir dari situs Kumparan, larangan pada pasal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 495 ayat 1 KUHP dengan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Selain itu, aturan tersebut juga memuat sanksi pidana, yaitu pidana yang mulanya dijeratkan penjara paling lama 5 tahun, menjadi pidana penjara paling lama 9 tahun. LGBT juga diartikan penyimpangan kodrat dan fitrah manusia. Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan pada pasal 1 menyatakan hanya dapat terjadi antar laki-laki dan perempuan, yang secara tak langsung menyatakan bahwa perkawinan sesama jenis bertentangan dengan hukum Indonesia. Dan untuk kisah pemuja LGBT paling kelam terdapat di negara Iran. Dirangkum dari berbagai sumber, sejak revolusi Iran pada tahun 1979, kaum LGBT terus-terusan diberangus oleh pemerintah. Bahkan hak LGBT di Iran dianggap bertentangan dengan hukum pidana sejak 1930-an. Di Iran, homoseksualitas adalah kejahatan yang dapat dijerat dengan hukuman fisik, dihukum penjara, atau dapat dijatuhi hukuman eksekusi mati bila kedapatan memperkosa. Laki-laki gay mendapatkan tindakan penegakan hukum yang lebih ketat daripada lesbian, serta setiap jenis hubungan intim di luar heteroseksual yang telah resmi menikah adalah larangan. Sementara itu, transseksual di Iran legal di bawah hukum dengan syarat telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin. Hal ini membuat Iran menjadi negara dengan kasus operasi ganti kelamin terbanyak di dunia setelah Thailand. Pada tahun 2016 silam, media dunia pernah dibikin geger oleh kabar Payam Veli, seorang penyiar Iran yang melarikan diri dari negara itu setelah mendapat pelecehan dan penahanan karena gay. Veli lalu mengajukan kewarganegaraan ke Israel, yakni negara yang dikenal musuh Iran. Kemudian pada tahun 2022 ini, pemerintah Iran telah menjatuhkan hukuman mati kepada 2 wanita atas tuduhan memiliki hubungan dengan komunitas LGBT dan terlibat dalam kampanye LGBT di Iran.